ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini mungkin Bante nggak lama, karena jam 9 Bante ada meeting Zoom ya dengan kawan-kawan dari India, Bhutan, dan Sri Lanka. Jadi jam 9. Jadi pada malam hari ini mungkin Bante hanya cerita kepada Anda hal yang singkat, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama kita akan efektif ketika Anda berbuat baik, terutama berbuat baik di musim Patidana ini ya. Kenapa dibilang musim Patidana? Karena Bante ingat waktu Bante kecil, kalau sudah bulan hari ini ya, hari ini sudah bulan Ceit, sudah bulan 7, itu padahal mau pergi berenang nggak boleh ya. Padahal rumah itu di belakang rumah ada pantai, tapi nggak boleh berenang. Kenapa? Nanti dah hantu tarik kamu ya, nggak boleh pergi berenang ya. Terus kalau pulang sore-sore, itu sudah sore harus pulang, malam-malam nggak boleh. Kenapa? Ada hantu katanya ya. Jadi bulan Ceit dibilang bahwa hari di mana pintu neraka sudah dibuka. Nah, Bapak Ibu, pintu neraka sudah dibuka, siapa yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Kita semua sama-sama nggak tahu siapa yang bilang hari ini pintu neraka dibuka. Ya, tetapi ada baiknya juga kita mempunyai kesempatan, yaitu apa? Kesempatan selama beberapa hari ke depan kita melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Tetapi yang Bapak Ibu harus ingat, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, bukan hanya ketika di bulan seperti ini aja ya. Jadi bukan hanya di istilahnya kita melakukan, oh ya udah harus di bulan-bulan Ceit aja ya kan. Jadi kalau misalnya bulan Ceit hari ini nih ya sudah sibuk sembayang. Hah? Oh, sorry, bukan bulan Ceit ya, bulan Cit gue, bulan 7, lupa Bante. Karena Bante ingatnya hari ini Ceit. Ketika di bulan 7 seperti ini, misalnya 7 lunar, maka banyak yang kita mengadakan pelimpahan jasa dan terus seterusnya. Dan Bapak Ibu juga mungkin selama 1 bulan ini juga akan heboh ya, akan heboh untuk berbuat baik pelimpahan jasa kepada leluhur Anda. Nah, seterusnya setelah bulan 7 selesai, kemudian Anda akan bilang, oke, para leluhur silakan kembali ke alam masing-masing, kama yoni, kama bandhu, kama patisarana ya. Ya tentunya nggak boleh begitu ya. Ketika bulan 7 sudah selesai pun, apakah sebagai umat Buddha kita nggak bisa melakukan pelimpahan jasa? Jawabannya tetap masih bisa ya. Ibaratnya masa sih Bapak Ibu setiap hari kita perlu makan, masa kita tidak mempunyai hati sedikit pun untuk melimpahkan jasa kebajikan kita kepada para leluhur Anda ya. Nah, jadi walaupun sudah musim di luar musim bulan 7, tetap kita bisa melakukan pelimpahan jasa ya. Jadi jangan takut. Jadi aduh hanya bulan 7, enggak. Setiap hari Bapak Ibu bisa melakukan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa yang kita akan lakukan seperti bagaimana Bante? Apakah harus ada biku? Apakah sekarang zaman online apakah efektif nggak ya? Nanti zaman online patidananya efektif apa enggak? Nanti tergantung jawaban Bante Kamsai ya. Bukan Bante yang bisa jawab. Nanti Bante Kamsai akan jelaskan kepada Anda efektif nggak patidana online ya. Jadi Anda berbuat baik di rumah, kemudian Anda pelimpahan jasa, efektif nggak ya? Nanti kita akan coba bahas hari Sabtu, Bante Kamsai akan kasih tahu Anda kira-kira efektif apa enggak. Nah, tetapi Bante akan tanya kepada Anda hari ini dulu. Selama Bapak Ibu mengikuti kebaktian online, apakah
ada rasa kebahagiaan yang bertambah di dalam batin Anda. Ketika Anda mengikuti kebaktian online, apakah ada perilaku buruk kita yang mulai berkurang? Selama kita mengikuti kebaktian online, apakah ada penambahan ilmu pengetahuan yang baru yang kita dapat pelajari dan kita praktekkan di rumah? Nah, kalau ada, berarti menurut Bante adalah sudah bermanfaat bagi yang hidup ya, itu bagi yang hidup. Kalau yang mati nggak bermanfaat, kenapa? Karena yang meninggal belum bisa mempraktekkan Dhamma. Kalau yang hidup sudah bisa, tapi kalau yang hidup nggak mempraktekkan, berarti juga tidak bermanfaat ya, sama. Nah, jadi ini akan dibahas oleh Bante Kamsai, Bante rasa porsi beliau untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Nah, seterusnya selama kita akan di bulan ini, mungkin sampai tanggal 6, kita akan melakukan pembacaan doa seperti ini setiap hari ya, tetapi doanya nggak seperti itu terus, tetapi Bapak Ibu setiap hari bisa melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini apa Bante? Bisa berupa simbolis. Misalnya simbolis kami para Bante, biasanya kami akan pegang tali ya. Ini ada tali di depan Bante. Untuk ikat siapa? Nah, tali ini untuk ikat leluhur-leluhur Anda, biar nggak nakal ya. Nah, jadi tali ini untuk mengikat leluhur-leluhur Anda yang di depan Bante. Untuk apa? Ketika Bante doa, ya semoga konsentrasi Bante walaupun kecil mengalir melalui tali ini kepada nama-nama yang sudah ada. Nah, ini adalah simbolis dari tali Bapak Ibu ya. Jadi jangan Anda pikir, aduh nanti kalau Bante sudah ikat leluhur saya nanti gimana gitu ya. Bukan, ini hanya simbolis. Jadi ketika nanti Anda lihat ketika di altar kok nama-nama sama fotonya digulung-gulung sama tali begitu ya. Mungkin Anda nggak pernah lihat. Nah, fungsi dari tali ini secara tradisi hanya seperti itu, untuk mengikat ikatan batin dan mengikat kebajikan kita berikan kepada mereka mengalir melalui tali ya, melalui tali. Zaman dulu belum ada sinyal, jadi pakai tali untuk simbolis aja Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang Bapak Ibu di rumah selaku yang membuat jasa kebajikan. Yang membuat jasa kebajikan ada juga simbolisnya. Simbolisnya apa? Yaitu air dan gelas. Ya, dua gelas di mana salah satu gelas diisi dengan air. Nah, setelah para Bante akan membacakan doa, kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah akan melakukan namanya pelimpahan jasa melalui metode penuangan air. Jadi, gelas yang ada air yang berisi simbolis bahwa ini adalah kebajikan yang kita produksi, yang kita perbuat pada hari ini. Nah, kemudian simbolis gelas yang kosong adalah apa? Para leluhur kita yang sudah meninggal. Kenapa gelasnya kosong? Karena mereka tidak bisa mempraktekkan Dhamma, mereka tidak bisa berbuat baik, sehingga gelas mereka kosong, batin mereka kosong. Sama seperti kita yang masih hidup, kalau kita yang masih hidup pun sama. Tidak mempraktekkan Dhamma berarti batinnya, gelasnya juga kosong. Perlu diisi oleh orang yang melakukan kebajikan, kita share kebajikan kita kepada mereka. Nah, jadi yang ada air adalah kita yang berbuat baik, kemudian kita serahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, jadi inilah pelimpahan jasa yang Bante bisa jelaskan secara singkat, dan bagaimana Bapak Ibu bisa mempersiapkan setiap hari ya. Nanti setiap hari kalau sudah Anda tuang airnya boleh air biasa aja ya, air keran boleh. Nanti setelah Anda tuang, kemudian Anda
boleh siram di pohon. Kalau yang tinggal di apartemen nggak ada pohon, ya nggak apa-apa. Anda bertekad, Anda bisa buang kembali di saluran air ya, wastafel begitu boleh ya. Jangan buang di kloset ya. Jadi kalau misalnya yang di apartemen terutama nggak ada tempat buang air, ya nggak apa-apa, Anda boleh buang melalui wastafel ya, nggak apa-apa. Jangan dari atas, nanti Anda pohonnya di bawah Bante, dari atas Anda siram dari lantai 30. Nah itu jangan ya, nanti jasanya kemana-mana, ke setiap lantai. Nah, ketika air ini juga kalau bisa nggak diminum ya. Jadi air ini bukan air Ping An. Jadi air yang sudah diberikan, kenapa Bante bilang air keran aja, biar Anda nggak minum. Karena kalau bilang air aqua, Anda akan pikir setelah Bante baca doa, ini Ping An ya, buat saya minum. Enggak. Jadi ini kita punya jasa kebajikan, kita kasih kepada leluhur kita, siapapun yang berhubungan karma dengan kita kasih. Kalau bisa kita masih bisa membayangkan orangnya, kita masih bisa membayangkan orangnya, fisiknya, kita masih mengingat nama-nama beliau. Nah, kita boleh sambil tuang, sambil mengingat nama-nama kebaikan mereka. Nah, tetapi kalau kita sudah nggak ingat, ya nggak apa-apa. Kita bisa gunakan, misalnya, semoga leluhur marga, ya, marga A, nah, dapat berbahagia. Jadi semua leluhur Anda itu sudah satu paket, sudah berbahagia. Nah, jadi bisa juga seperti ini Bapak Ibu ya.